Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah rancangan yang digenapi. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ayat ini sudah sering kali kita dengar. Bahkan mungkin ayat ini sering kita jadikan sebagai ayat emas di dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi manusia. Allah merencanakan hari depan yang penuh harapan bagi manusia. Bahkan manusia diciptakan agar berkuasa di bumi. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita juga seringkali berhadapan dengan masalah dan pergumulan hidup. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respon kita? Apakah kita tetap percaya bahwa rancangan Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita? Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari pribadi Yusuf. Bagaimana respon Yusuf menghadapi begitu banyak tantangan di dalam hidupnya? Yang pertama, Yusuf hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat Yusuf masih muda, ia bermimpi tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Namun yang terjadi justru sepertinya bertolak belakang dengan mimpinya. Mendengar mimpi Yusuf, saudara-saudaranya menjadi marah. Bahkan mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf, menjualnya menjadi budak di Mesir. Apa yang dialami Yusuf bukanlah hal yang mudah. Yusuf seperti berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf mengeluh dan bersungut-sungut atas keadaan yang ia alami. Tetapi justru Yusuf berusaha menjaga hidupnya berkenan kepada Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saat Yusuf bekerja di rumah Potifar, istri Potifar berusaha menggoda Yusuf untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi respon Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Yusuf berhasil mengalahkan godaan dan hidup tetap sesuai dengan perintah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua, Yusuf setia melakukan bagiannya. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketika akhirnya datang kesempatan bagi Yusuf untuk menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf tidak menolak mengerjakan bagiannya. Yusuf tahu bahwa Allah akan selalu menyertainya dengan hikmat, sehingga Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun. Saudara, apakah yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan saat ini? Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, kita mau tetap setia mengerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, Yusuf percaya penuh kepada Allah. Tepat pada waktunya Tuhan, mimpi Yusuf pun menjadi kenyataan. Proses panjang yang Yusuf jalani adalah persiapan penggenapan rencana besar Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun
dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas Mesir. Sekalipun Yusuf harus melewati masa-masa yang sulit, dijual oleh kakaknya, menjadi budak, difitnah, bahkan masuk ke dalam penjara, tetapi Yusuf percaya penuh bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, seberat apapun masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Allah memegang kendali atas kehidupan kita. Jangan berikan celah kepada iblis. Ketika masalah datang, kita mulai khawatir. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan atas situasi yang tidak baik yang kita alami. Stop. Jangan izinkan iblis mencuri damai sejahtera dan mencuri berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, dengan memberi tempat kepada kekhawatiran di dalam hati kita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, dengan tegas dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dengan ucapan syukur. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk mengenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat ini begitu banyak rencana yang sudah kita buat menjadi gagal, berantakan, dan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi satu hal yang mau tetap kita percayai, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Karena itu, dengan pertolongan Roh Kudus, kita mau tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap setia melakukan bagian yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan. Dan tetap percaya pada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya dan mengenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau berkuasa untuk melakukan segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan semua yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku.